Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 24 Februari 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Tommy Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, setelah melakukan pendalaman oleh Polda Sumatera Utara atas temuan tim Satgas Pangan Pemprov Sumut tentang adanya dugaan penimbunan minyak goreng di gudang PT Salim Infomas Pratama. Kapolda memastikan tidak ada penimbunan minyak goreng, melainkan stok pabrik yang akan didistribusikan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak bersama dengan Pangdam 1 Bukit Barisan mendatangi langsung gudang PT Salim Infomas Pratama di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam 1 Bukit Barisan melihat langsung produksi dan penyimpanan minyak goreng yang sebelumnya diduga telah melakukan penimbunan sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng. Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak mengatakan setelah dilakukan pendalaman terkait dugaan penimbunan minyak oleh PT Salim Infomas Pratama di Lubuk Pakam oleh petugas Ditkrimsus Polda Sumut, akhirnya tidak menemukan indikasi penimbunan minyak goreng. Bahwa temuan 1,1 juta kilogram minyak goreng itu atau setara 92.000 dus merupakan stok minimal dari produsen minyak goreng tersebut. Sementara produksi minyak goreng dari pabrik itu selama 1 bulan adalah 94.000 dus. Sebagaimana aturan pemerintah bahwa dinyatakan menimbun bila jumlah stok sebanyak 3 kali lipat dari produksi normal selama sebulan. Sementara saat ditemukan tim Satgas Pangan Sumut waktu itu hanya 92.000 dus atau sekitar 1,1 juta kilogram minyak goreng. Sore ini saya dengan Bapak Pangdam bersama-sama tim Satgas Pangan, teman-teman sekalian, datang ke perusahaan ini terkait dengan memastikan bahwa semua kegiatan produksi, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan minyak goreng dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat itu berjalan dengan baik. Ini bagian dari tindak lanjut dari pengawasan yang kita lakukan di gudang-gudang produksi yang ada di masing-masing perusahaan. Namun pada kesempatan ini sebagaimana langkah kita sepakat bahwa yang paling utama yang kita harus pastikan adalah semua distribusi minyak goreng itu berjalan dengan baik dan masyarakat bisa terpenuhi. Meski tidak ditemukan indikasi penimbunan, pihak perusahaan dalam hal ini tetap mendistribusikan minyak goreng ke retail-retail dengan lebih cepat dan dibantu oleh pihak kepolisian dan TNI untuk pendistribusian. Guna mempercepat mengatasi terjadinya kelangkaan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Kodam 1 Bukit Barisan membantu pendistribusian minyak goreng ke sejumlah daerah di Sumatera Utara pada Rabu siang. Polda Sumut bersama Kodam 1 Bukit Barisan bersinergi dengan pemerintah mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat di Sumatera Utara, termasuk terjadinya kelangkaan minyak goreng. Dengan mengerahkan armada truk yang dimiliki Polda Sumut dan Bukit Barisan sebagai sarana membantu proses percepatan pendistribusian minyak goreng untuk disalurkan kepada masyarakat di Sumatera Utara, Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak mengatakan sebanyak 18 gudang penyimpanan berisi minyak goreng kemasan yang ditemukan tim Satgas harus segera didistribusikan kepada masyarakat untuk kebutuhan hidup. Percepatan pendistribusian dilakukan sebagai komitmen TNI Polri bersama Satgas Pangan Sumatera Utara memberikan jaminan kepada masyarakat tentang ketersediaan bahan pokok khususnya minyak goreng. Bahwa TNI Polri khususnya akan mengawal terus proses ini, memberikan jaminan kepada masyarakat tidak usah panik, ya, bahwa kami siap untuk mengamankan dan memastikan kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Termasuk juga hari ini kita perbantukan sarana prasarana yang kita miliki untuk mempercepat ya proses pendistribusian yang selama ini sudah bagus. Nah, makanya kalau beli satu cukup satu, jangan beli dua karena nanti tidak bagus seperti itu. Nah nanti seperti itu kita pastikan distribusi ini bisa berjalan. Makanya kami perbantukan di sini sarana berupa kendaraan roda 4 membantu pihak perusahaan untuk mendistribusikan.
Polda Sumut bersama tim Satgas Pangan beserta stakeholder terkait terus melakukan monitoring guna menciptakan ketahanan pangan menuju masyarakat Sumatera Utara sejahtera. Pemirsa, ratusan warga di Kota Tebing Tinggi rela mengantri untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Pasar murah yang dilakukan Pemko Tebing Tinggi untuk menormalkan kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa bulan terakhir di pasaran. Beginilah antrian warga saat akan membeli minyak goreng di operasi pasar minyak goreng yang digelar Dinas Perdagangan Pemkot Tebing Tinggi dan salah satu penyalur minyak goreng di lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi pada Rabu pagi. Untuk menertibkan aturan antrian, petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja diturunkan ke lokasi. Petugas membuat garis batas antrian sehingga warga tidak berdesakan. Kepala Dinas Perdagangan Pemkot Tebing Tinggi Zahidin mengatakan dalam operasi pasar kali ini disediakan 1.200 liter minyak goreng kemasan. Setiap warga dibatasi hanya boleh membeli 2 liter minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Pemkot Tebing Tinggi akan menggelar pasar murah di beberapa tempat sehingga warga dapat memperoleh minyak goreng dengan harga murah. Warga menyambut baik operasi pasar minyak goreng ini dan berharap kelangkaan minyak goreng segera teratasi. Kegiatan hari ini adalah kegiatan operasi pasar bekerjasama dengan salah satu penyalur di Kota Tebing Tinggi dalam rangka operasi pasar minyak goreng untuk mempermudah dan misalnya membantu masyarakat dalam kebutuhannya untuk minyak goreng. Ada berapa banyak? Untuk hari ini kita sediakan 1,2 ton minyak dengan 2 liter. Jadi 2 liter itu 600 piece yang akan kita berikan kepada masyarakat. Jadi kita nanti melaksanakan operasi pasar ini setiap hari Rabu. Syaratnya untuk kita mengendalikan masyarakat adalah fotokopi KK. Beli minyak. Selama ini memang susah minyak goreng. Iya. Oke. Jadi dengan adanya ini operasi pasar ini apa harapan Ibu? Ya, kalau bisa ya minyak ini jangan lagi langka gitu. Di pasaran berapa Bu sekarang? Nggak ada Pak. Enggak ada Bu? Nggak ada. Kalau di sini berapa jual Bu? 14. 14 per liter. 14.000. Pemirsa, relawan Jokowi Projo Kota Medan hari ini menggelar operasi pasar minyak goreng di 4 titik pasar di Kota Medan. Dari 4 titik operasi pasar, ada 10 ton minyak goreng kemasan yang dijual dengan harga di bawah head Rp13.500 per liter. 4 titik operasi pasar minyak goreng yang digelar Projo Kota Medan ini yakni Pasar Santosa, Pasar Marelan, Pasar Kuala Bekala, dan Pasar Melati. Ketua Projo Kota Medan Rizal Arjuna menjelaskan, operasi Pasar Projo bekerjasama dengan PT Salim Infomas Pratama Tbk diharapkan bisa sedikit membantu kelangkaan minyak goreng khususnya di Kota Medan. Pada operasi pasar yang digelar menurut Arjuna, masyarakat mana saja boleh membeli, namun diharapkan prioritas masyarakat di seputaran operasi pasar diselenggarakan. Setiap orang bisa membeli 2 liter dengan harga Rp13.500 di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dijelaskan Arjuna, ini merupakan langkah awal bila kelangkaan minyak goreng terus berlanjut, pihaknya akan menyelenggarakan operasi pasar di wilayah lainnya di Kota Medan. Hari ini kita dari Projo bersama Salim Infomas Pratama itu membagikan kepada masyarakat 10 ton kurang lebih di 4 titik Kota Medan. Ya, kita berharap kelangkaan minyak goreng di Kota Medan ini bisa sedikit terbantu karena kita lihat juga ada beberapa pabrik dan Polda sudah ikut turun tangan juga ini membantu dropping ke bawah. Semoga permasalahan-permasalahan yang terutama para UMKM ini bisa terselesaikan dengan segera ya. Operasi pasar ini disambut antusias warga, seperti halnya operasi pasar yang digelar di pelataran kantor lurah di Pajak Melati, Medan Selayang pagi tadi. Ketika dibuka langsung diserbu warga, salah seorang warga Novi menyampaikan selama ini di daerahnya minyak goreng sulit didapatkan, walaupun ada dijual Rp19.000 per liternya. Mantap. Harapannya selanjutnya Lanjut selamanya bilang. Apa? panjang-panjang lagi. Apa ya? Ya semoga
Ya semoga berlanjut gitu sampai nanti lebaran gitu. Jadi nggak susah-susah nyari minyak. Agak dimurahin sedikit. Selama ini apa? Tinggal di mana? Di Tanjung Selamat. Agak sulit ya? Sulit, murah mahal lagi. Mahal ya? Orang itu jual 1 liter aja sampai 19 gitu. 19 ya? Dengan yang 3,5 ini harapannya lanjut lah ya? Lanjut Sampai lebaran. sampai lebaran. Sementara itu pemirsa, petugas gabungan dari Polres Tebing Tinggi dan POM TNI, BNNK dan Satpol PP Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara melakukan penggerebekan di kampung narkoba. Selain mengamankan 6 warga, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti. Berdasarkan laporan dari masyarakat, peredaran narkoba sudah sangat meresahkan. Tim gabungan langsung merespon cepat ke lokasi yang dituju. Penggerebekan ini berlangsung di Desa Bahsumbu, Dusun 8, Karyatani, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Kampung ini digerebek karena diduga di lokasi ini sering terjadi transaksi narkoba. Saat dilakukan penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 6 orang warga yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti sabu-sabu, alat hisap sabu, mancis, serta beberapa buah pipet. Kasat Narkoba Polres Tebing Tinggi AKPM Yunus Tarigan mengatakan langkah yang dilakukan tim gabungan untuk meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Polres Tebing Tinggi. Untuk itu operasi ini akan terus digalakkan di setiap tempat yang rawan peredaran narkoba. Kita melakukan penggerebekan di Desa Bahsumbu, Dusun 8, Karyatani, Kecamatan Tebing Tinggi. Di sini kita amankan 6 orang laki-laki dan barang bukti 3 paket sabu-sabu dengan berat 3,4 gram. Kita lakukan pemeriksaan, jadi yang betul-betul terlibat nanti kita proses lanjut sampai ke pengadilan. Diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Jika terbukti bersalah akan diproses lebih lanjut dan jika tidak terbukti akan dikembalikan kepada keluarganya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Rantau Prapat memvonis terdakwa gembong narkoba atas kepemilikan 5 kg sabu-sabu dan tindakan pencucian uang. Dengan pidana penjara 20 tahun dan mengembalikan sebahagian harta milik terdakwa yang disita karena bukan termasuk dalam harta terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana narkotika. Majelis Hakim PN Rantau Prapat dalam putusan sidang menjatuhi hukuman pidana terhadap IP alias Man Batak 40 tahun. Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Di ruang sidang PN Rantau Prapat, Labuhan Batu, dalam pembacaan putusannya, Majelis Hakim terhadap terdakwa menyatakan sependapat dengan tuntutan yang dibacakan jaksa dalam persidangan sebelumnya. Namun tidak sependapat dengan tuntutan seumur hidup. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Delta Tamtama, yang memimpin langsung persidangan mengatakan putusan tersebut sesuai dari fakta-fakta selama di persidangan. Jadi hakim itu dalam memutus suatu perkara bersidang itu harus berdasarkan fakta hukum di persidangan. Fakta hukumnya? Fakta hukum di persidangan, keterangan saksi menyatakan semua 2017 mulai bisnis narkotika. Udah keterangan saksi? Iya. Seandainya memang 2007 kita mengenal dengan asas kita positif legalis, ya. Kalau saya mendengar dari masyarakat saja tidak masuk di persidangan, dolim saya terhadap orang, ya kan? Nah, penuntut umum harus membawa orang yang menyatakan seperti abang tadi. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Majelis Hakim melalui Kasih Intelijen Firman Hermawan Simorangkir mengatakan tetap menghargai putusan tersebut. Namun pihaknya mengambil sikap dan menyatakan banding, serta secepatnya akan membuat memori banding atas putusan Majelis Hakim yang lebih rendah daripada tuntutan penuntut umum. Kita sudah menerima putusan dan mendengarkan bersama-sama di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Apa yang sudah diputuskan oleh hakim kita hargai dan kita apa yang sudah diputuskan terhadap apa yang kewenangan dari hakim kita hargai. Namun apapun putusan dari pengadilan, upaya kita ataupun sikap kita terhadap putusan tersebut kita menyatakan banding. Mungkin itu aja.
Langkah yang dilakukan ke depannya apa? Langkah yang dilakukan ke depannya, kami mempersiapkan untuk menyatakan banding dan membuat memori banding untuk diserahkan ke Pengadilan Negeri. Melalui Pengadilan Negeri Rantu Parapat kepada Pengadilan Tinggi Medan. Sebelumnya pihaknya melalui 3 JPU yakni Maulita Sari, Tulus Sihotang, dan Teresia Tarigan menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan seluruh harta milik terdakwa disita untuk negara. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Ya, pemirsa, 11 orang bandar dan pengedar narkotika berhasil diringkus petugas Polres Mandailing Natal. Petugas juga menyita barang bukti narkotika golongan 1 jenis ganja dan sabu. Sebelas tersangka bandar dan pengedar narkotika yang berhasil ditangkap petugas Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara masih berstatus baru yang ditangkap dalam operasi anti narkotika dalam kurun waktu selama 3 pekan terakhir. Barang bukti yang diamankan petugas sebanyak 15,4 kg ganja kering siap edar, 2 hektar ladang ganja, dan 6,96 kg sabu. Masing-masing tersangka diamankan dalam sasaran target operasi sebanyak 4 tersangka, sedangkan non-target operasi sebanyak 2 orang dan target lokasi sebanyak 5 tersangka. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan keberhasilan satuan dalam gelar operasi antik pada tahun ini sudah over prestasi dari target yang telah ditetapkan. Ada 3 kategori, yaitu yang pertama adalah TO orang, operasi orang dengan target sebanyak 4. Kita berhasil mengungkap 100%. 4 kasus terungkap dengan 4 tersangka. Kemudian untuk TO lokasi, ini ada 2 target. Kita juga berhasil mengungkap 100% dengan jumlah 2 kasus dan 2 tersangka. Sedangkan untuk yang non TO, dari target 3 kita melebihi, ya. Kami Satres Narkoba dapat melaksanakan melebihi dari target yang 3 tadi dengan persentase yaitu 133%. Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal berhasil menangkap bandar narkoba antar provinsi di perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti ganja kering siap edar sebesar 11 kg dan 1 unit sepeda motor. Inilah detik-detik penangkapan bandar narkoba golongan 1 jenis ganja yang berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penangkapan bandar narkoba asal Sumatera Barat ini ditangkap di perbatasan antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Dari tangan tersangka berinisial R, warga Kabupaten Pasaman Barat, petugas berhasil menyita barang bukti ganja kering sebanyak 11 bal yang dibalut dengan lakban kuning dan mengamankan 1 unit sepeda motor Beat warga putih yang digunakan untuk melangsir ganja ke Sumatera Barat. Saat ini tersangka sudah dibawa ke Mako Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, AKP Irwan mengatakan, berdasarkan pengakuan tersangka, sudah 30 kali lolos dalam aksi jual beli ganja dari Mandailing Natal dan diedarkan ke Sumatera Barat. Ganja kering yang dibeli ke Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp800.000 per kilogram, selanjutnya dijual ke Sumatera Barat dengan harga Rp2 juta per kilogram. Bahwa tersangka N ini adalah warga dari Sumatera Barat, tepatnya di Ujung Gading. Jadi
kronologis ini adalah penangkapan keberhasilan anggota secara tidak sengaja. Tapi memang N ini adalah agak lihai dan licin karena dari pengakuan tersangka N, dia sudah 30 kali mengambil ganja dari Mandeling Natal untuk dibawa ke Sumatera Barat. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara meninjau pelaksanaan gebyar vaksinasi di Terminal Bandara Deli Pelabuhan Belawan, Kecamatan Medan Belawan kemarin sore. Iya, kedatangan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Brigjen Pol Dadang Hartanto disambut Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Simatupang bersama pejabat utama Polresta Pelabuhan Belawan. Kedatangan Wakil Kepala Kepolisian Sumatera Utara langsung masuk ke dalam ruangan tempat dilaksanakan gebyar vaksinasi 1, 2, dan booster. Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto dalam arahannya meminta semua pihak agar dapat mensukseskan gebyar vaksinasi 1, 2, dan booster guna mendapat herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Setelah memberikan arahan dan bimbingan kepada Kapolres Pelabuhan Belawan beserta jajarannya tentang pelaksanaan gebyar vaksin booster, Wakapolda Su meninggalkan tempat kembali ke Medan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Simatupang mengatakan, hari diadakan vaksin booster untuk warga Medan Utara ini sebanyak 1.500 orang yang digelar di 4 titik pelaksanaan gebyar vaksin di Medan Utara, dan gebyar vaksinasi ini melibatkan Dinas Kesehatan Polres dan seluruh puskesmas yang ada di Belawan. Gebyar vaksinasi ini diikuti orang lanjut usia, lansia, orang dewasa, dan anak-anak pelajar SD. Ya, di Belawan ini gebyar vaksin ini kita melakukan vaksinasi ya di 4 titik, ya, baik itu vaksinasi dosis pertama, kedua, atau ketiga. Artinya target kita berapa, Bang? Target kita 1.500 untuk hari ini. Untuk ada kendala nggak, Bang? Seperti apa, Bang? Mudah-mudahan sampai saat ini tidak ada kendala. Ya, artinya, Bang, kita menjemput bola gitu ya, Bang? Ya, kita jemput bola. Kita siapkan fasilitas antar jemput untuk khususnya untuk para lansia yang mau dilakukan vaksinasi. Untuk kedepannya, Bang? Kedepannya tetap kita lanjutkan. Pelaksanaan gebyar vaksinasi booster ini dimulai pada pagi hari hingga petang baru berakhir. Pemirsa, kesadaran orang tua agar anak-anak mereka ikut vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun meningkat di Kota Medan. Di antara kecamatan yang kian meningkat jumlah siswa mengikuti vaksinasi adalah di Kecamatan Medan Helvetia. Sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Medan Helvetia hari ini siswanya mengikuti vaksinasi dengan sasaran usia 6 hingga 11 tahun. Di antara sekolah dasar yang melaksanakan vaksinasi adalah siswa SD Negeri 060903 Jalan Pantai Timur, Pasar 2, Kecamatan Medan Helvetia. Vaksinasi di sekolah ini adalah program Dinas Kesehatan Kota Medan yang difasilitasi oleh vaksinator Puskesmas Medan Helvetia beserta dokter vaksinator. Kepala UPT SD Negeri 060903 Kecamatan Medan Helvetia, Suhar Ningsih menyatakan, kian meningkatnya kesadaran para orang tua atau wali siswa mengikuti vaksinasi di sekolah ini, menyusul dilakukannya sosialisasi edukasi vaksinasi COVID-19 usia 6 hingga 11 tahun kepada para orang tua atau wali siswa 2 hari lalu, terkait masih 60% terrealisasi dari target 70%. Dampak positif dari sosialisasi ini terrealisasi hari ini, di mana pada saat pelaksanaan vaksinasi dosis kedua hari ini masih relatif banyak siswa yang mengikuti vaksinasi dosis pertama yang didampingi para orang tua atau wali siswa. Pada pelaksanaan vaksinasi di sekolah ini, proses pembelajaran tatap muka 50% tidak dilaksanakan, guna penerapan prokes ketat sesuai anjuran Satgas COVID-19. Suharningsih menyatakan dengan dilaksanakan vaksinasi hingga dosis kedua di sekolah ini, maka diharapkan para siswa yang belum vaksinasi hingga dosis kedua nantinya boleh mengikuti vaksinasi di Puskesmas Kecamatan Medan Helvetia. Ini hari kami UPT SD Negeri 060903 melaksanakan vaksinasi yang kedua. Di sini pelaksanaan vaksin
oleh Puskesmas Medan Helpetia, dan peserta vaksin siswa-siswi kami pada hari ini untuk vaksin kedua itu sekitar 151 siswa. Dan vaksin pertama juga ada beberapa siswa kami yang akan melaksanakan vaksin pertama. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan khususnya di Puskesmas Medan Helpetia yang sudah berupaya melaksanakan vaksin tersebut. Harapan dari kami para guru, kami berharap agar hasil dari vaksinasi ini menjadi anak lebih sehat dan kita di sekolah juga lebih aman bagi anak-anak semuanya. Vaksinasi dosis kedua di sekolah ini juga ditinjau pihak Dinas Pendidikan Kota Medan guna memantau sejauh mana dampak dari sosialisasi edukasi vaksinasi COVID-19 usia 6 hingga 11 tahun kepada orang tua atau wali siswa 2 hari lalu. Vaksinasi ini berlangsung hanya 1 hari dengan sasaran seluruh siswa yang hadir memperoleh vaksinasi dosis kedua dan dosis pertama. Pemirsa, sejumlah siswa di Kota Tebing Tinggi terpapar COVID-19, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan tracing dan swab antigen di sekolah yang terpapar salah satu siswanya. Dari hasil swab antigen, terdapat 4 siswa lainnya positif COVID-19. Swab antigen yang digelar di SMP Negeri 1 Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi yang diikuti puluhan siswa dan guru, Kepala SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi Dewanta Surbakti mengatakan swab antigen ini dilakukan setelah diketahui seorang siswa positif COVID-19 beberapa hari lalu. Dari 30 siswa yang diswab antigen, hasilnya 4 siswa dinyatakan positif COVID-19. Menyusul bertambahnya jumlah siswa yang terpapar COVID-19, pihak sekolah akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan beserta Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi terkait kelangsungan pembelajaran tatap muka yang telah digelar di sekolah. Dengan bertambahnya jumlah siswa yang terpapar, Dinas Pendidikan menghimbau guru dan orang tua siswa agar menginformasikan jika anaknya terdapat keluhan seperti gejala COVID-19 agar melapor kepada pihak sekolah untuk melakukan langkah cepat dalam memutus mata rantai COVID-19 yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Semalam seorang tua, anaknya di swab, ada positif. Oleh sebab itu, makanya satu kelasnya tadi di swab. Dan temu lagi, ada lagi kena 4 orang. Oleh sebab itu, maka guru-guru pun semua di swab. Nah, untuk sementara, hasil dari guru 30 orang tadi swab, belum ada yang positif. Jadi total udah ada 5 Pak siswanya Pak? 4 tadi yang kena, semalam itu ada 1. Berarti total 5 Pak? Total 5. Jadi Pak, ke depan Pak gimana sekolah ini Pak? Kita ini nanti koordinasi dulu ke Dinas Kesehatan beserta Dinas Pendidikan. Apakah ditutup sementara dulu 4 hari atau masih terus? Data dari Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, saat ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 dengan jumlah kasus aktif mencapai 74 kasus. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, guna mencegah adanya vaksin kadaluarsa, seluruh daerah di Indonesia mendukung Satgas melakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Kabupaten Nias Utara mendapat bantuan vaksinator utusan Polda Sumatera Utara dan Kodam 1 Bukit Barisan. Pada pertengahan Februari 2022, sebanyak 356.670 vaksin memasuki masa kadaluarsa. Saat ini pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan program vaksinasi massal untuk mengurangi jumlah vaksin kadaluarsa pada akhir Februari. Khusus di Kabupaten Nias Utara, saat ini dari sasaran 112.305 orang telah divaksin sebanyak 70% dosis pertama. Sementara dosis 2 masih rendah, hanya mencapai 38.337 orang. Untuk vaksin ketiga atau booster, jumlahnya masih didata. Rendahnya capaian vaksin pada dosis kedua ini disebabkan kelompok lansia tidak dapat menjangkau lokasi pelaksanaan vaksinasi.
sehingga tim vaksinator saat ini melakukan pencapaian target dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah penduduk. Kabupaten Utara terus melakukan vaksinasi massal, di mana minggu lalu kita dibantu oleh tim vaksinator dari Polda, ada 3 orang, dan minggu ini kita juga kedatangan lagi tim vaksinator dari Kesdam, 1 tim. Di tahun 2022 ini sasaran kita kan seluruh Kabupaten Utara ini akan ada 112.305. Jadi yang kita capai dosis 1 kan udah sampai lah di target yang 70%. Jadi kan dosis 2 kita itu masih rendah, hanya baru 38.337 orang. Artinya kita berhutang sekitar 30.000 lagi orang Kabupaten Utara ini wajib kita vaksin. Sementara itu bagi anak usia 6 hingga 11 tahun atau usia sekolah dasar sebanyak 18.723 sasaran telah mencapai 71,43% atau 13.374 orang sudah selesai divaksin. Seluruh potensi pendukung seperti Babinsa, TNI, dan Babin Kamtipmas Kepolisian juga melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada warga, terutama para lansia. Guna mempercepat target vaksinasi, Wakil Bupati Toba dan Kapolresta Toba memonitor langsung pelaksanaan vaksinasi. Untuk mengejar capaian vaksinasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Toba bekerjasama dengan TNI, Polri melaksanakan vaksinasi serentak untuk masyarakat Toba di pendopo Rumah Dinas Bupati Toba. Dalam vaksinasi ini ditargetkan 1.000 dosis vaksin dengan sasaran utama yakni lansia dan masyarakat umum yang belum pernah divaksin. Selain itu vaksinasi yang ditujukan kepada anak dan para lansia. Wakil Bupati Toba Tony Simanjuntak mengatakan Pemkab Toba saat ini sedang fokus untuk melakukan vaksin booster bagi masyarakat. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan sosialisasi agar masyarakat segera melakukan vaksin booster. Untuk vaksin booster tidak lagi menunggu 6 bulan setelah vaksin kedua. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk keselamatan masyarakat. Sesuai aturan baru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang penyesuaian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan booster bagi lansia. Untuk dapat divaksin booster adalah masyarakat yang telah 3 bulan menerima vaksin kedua. Pelaksanaan vaksinasi ini awalnya akan ditinjau langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan Majen TNI Hasanuddin yang dijadwalkan hadir melakukan peninjauan di Toba ternyata berhalangan hadir untuk turut memonitoring vaksinasi. Selain di pendopo rumah dinas, kegiatan vaksinasi juga dilaksanakan pada 3 lokasi berbeda di Balige, diantaranya di Kafe Laklak, Puskesmas Tandang Buhit, dan kantor Desa Huta Julu Mejan. Kegiatan ini dirangkaikan dengan video conference bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Jakarta dalam rangka koordinasi perkembangan capaian vaksinasi dan kondisi terkini, jumlah terkonfirmasi serta kendala vaksinasi di lapangan. Pada kegiatan tersebut hadir Kajari Toba, jajaran Polres Toba, PLT Kepala Dinas Kesehatan Toba Juliwan Hutape, serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba. Hal yang kita lakukan inilah tindak lanjut dari bagaimana kita mengurangi yang terpapar COVID-19 yang jumlahnya sekarang 443 dan ini memang meningkat di luar dugaan kita. Justru itulah pada hari ini dengan adanya vaksinasi massal yang dilaksanakan Polri seluruh Indonesia, di mana arahan dari Pak Kapolda tadi malam kita rapat karena pencapaian kita vaksin untuk lansia masih 69%. Dan ini hasil rapat tadi malam yang kami pimpin bersama Pak Kapolres, kami laksanakan hari ini sampai jemput bola. Kita perintahkan semua OPD, kepala dinas, agar setiap desa menjemput bagi lansia yang mau vaksin 1, 2, terkhusus vaksin ketiga. Dan ini sudah kita laksanakan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengapresiasi peluncuran gerakan menabung sampah di Bank Sampah Sekolah SMP Negeri 38 Medan. Melalui bank sampah ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan sejak dini sekaligus dapat memberikan penghasilan tambahan kepada siswa dan masyarakat sekitar.
Launching gerakan menabung sampah di Bank Sampah Sekolah SMP Negeri 38 Medan ditandai dengan penandatanganan MOU digitalisasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Julfansyah Ali Saputra, dan CEO PT Indonesia Bebas Sampah atau aplikasi Kepul Abdul Latif Nasution, serta pimpinan Bank BNI Cabang Kim Vinta Pambuditama yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Wali Kota Medan mengatakan program ini merupakan program Pemko Medan untuk menjadikan Kota Medan bebas dari sampah dan menghilangkan julukan Medan sebagai kota yang tidak bersih di Indonesia. Dikatakan poin terbesar yang mengakibatkan Kota Medan mendapatkan predikat sebagai kota yang tidak bersih karena pengelolaan akhir sampah di Kota Medan masih menggunakan sistem open dumping yang tidak diperbolehkan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk itu Pemko saat ini berupaya menggantikannya dengan sistem sanitary landfill. Bobi Afif Nasution mengatakan Pemko Medan juga ingin agar sampah rumah tangga yang masuk ke TPA berkurang, salah satunya melalui program gerakan menabung sampah di bank sampah dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Di samping itu, Bobi Afif Nasution juga menilai program ini dapat mengajarkan masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan dari sejak usia dini. Ini yang upaya kita pertama untuk mengurangi sampah di Kota Medan, menjaga kebersihan di Kota Medan, namun memiliki manfaat khusus untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang hari ini di launching di SMP 38. Ini jadi anak-anak kita bisa bawa sampah yang ada di rumah, mungkin yang di rumah dibawa di sampahnya, silahkan langsung diganti sampahnya untuk uang jajan atau untuk uang sekolah atau uang untuk kebutuhan yang lain, silahkan. Ya, ini kita kerjasama, Pemko Medan kerjasama dengan Kepul, aplikasi Kepul dan BNI. Yang hari ini kita launching di SMP 38 sebagai perdana. Kita harapkan bisa semua di seluruh sekolah yang ada di Kota Medan bisa kita gunakan ini. Itu. Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Hajah Rohani mengatakan, sampai saat ini siswa SMP Negeri 38 Medan yang sudah menjadi nasabah bank sampah sebanyak 30%. Hajah Rohani sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Medan akan terus mendorong para siswa agar semakin termotivasi untuk menjadi nasabah bank sampah karena akan masuk ke dalam penilaian karakter. Sosialisasi pelaksanaan penghargaan Kalpataru tahun 2022 pagi tadi dilaksanakan di Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota se-Sumatera Utara dan sejumlah penggiat lingkungan hidup di Sumatera Utara. Pelaksanaan sosialisasi penghargaan Kalpataru dibuka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Dalam sambutan Kadis Lingkungan Hidup yang disampaikan Sekretaris Lingkungan Hidup Prof. Su, bahwa pemerintah Dinas Lingkungan Hidup berupaya mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penghargaan Kalpataru 2022. Melalui pembinaan dan petunjuk teknis, kegiatan penghargaan Kalpataru ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh kepentingan dan mendorong para pihak untuk mengusulkan para penggiat lingkungan yang telah berkontribusi terhadap perbaikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekretaris Lingkungan Hidup Prof. Su Rita Mestika mengatakan, melalui sosialisasi ini seluruh dinas terkait dan penggiat lingkungan dapat mengambil bagian dalam penghargaan Kalpataru tahun 2022. Sementara itu Rita Mestika mengaku Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru. Kalau kita harus optimis, besar karena memang banyak pemerhati lingkungan hidup kita. Tahun lalu juga kita udah dapat dari Kabupaten dari Langkat. Jadi kita harapkan di tahun 2022 ini bisa lebih banyak lagi. Maka sebelum pelaksanaan penghargaan Kalpataru dari pemerintah pusat, kita akan bimbing dulu bagaimana nanti kabupaten kota ini dalam pelaksanaan penghargaan Kalpataru di pusat nanti bisa memperoleh penghargaan yang banyak.
Salah seorang penerima penghargaan Kalpataru Paris Sembiring mengatakan Sumatera Utara adalah provinsi yang memiliki potensi besar untuk meraih Kalpataru. Keseriusan pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menggerakkan penggiat lingkungan guna melestarikan lingkungan sekaligus akan berdampak terhadap penerimaan Kalpataru. Iya, jadi kalau peluang di Sumatera Utara ini tiap tahun kita berpeluang karena banyak sekali pegiat lingkungan yang sudah cukup banyak berbuat, jadi termasuk juga dari sekolah-sekolah karena Kalpataru ini ada 4 kategori, perintis lingkungan, penyelamat lingkungan, ada pengabdi lingkungan dan pembina lingkungan. Ya, dukungan juga cukup bagus. Jadi mereka juga banyak memberikan arahan-arahan ke kita pegiat lingkungan untuk tetap aktif di dalam kegiatan-kegiatan lingkungan khususnya di Sumatera Utara ini. Melalui sosialisasi penghargaan Kalpataru 2022 ini, seluruh pihak terkait memahami teknis dalam mengikuti penghargaan Kalpataru 2022 dan berharap Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk memperoleh Kalpataru tersebut. Politeknik Negeri Medan memberikan penghargaan kepada TVRI Sumatera Utara karena selama ini telah ikut mensosialisasikan Unimed dalam mencerdaskan anak bangsa. Politeknik Negeri Medan berharap agar kerjasama yang telah dibangun dapat terus ditingkatkan agar keberadaan Politeknik Negeri Medan dapat diketahui oleh masyarakat. Direktur Politeknik Negeri Medan Abdul Rahman ketika memberikan penghargaan kepada TVRI Sumatera Utara disambut dan diterima oleh Kasubbag Tata Usaha TVRI Sumut Sunarto. Direktur Politeknik Negeri Medan Abdul Rahman mengatakan melalui berbagai liputan yang dilakukan TVRI Sumatera Utara selama ini, semakin banyak warga Sumatera Utara mengetahui keberadaan Politeknik Negeri Medan sebagai salah satu lembaga pendidikan yang sudah banyak mencetak generasi muda siap pakai. Dikatakan sampai saat ini berbagai program terus dilakukan guna menjadikan seluruh lulusannya siap bersaing di dunia pekerjaan. Direktur Politeknik Abdul Rahman mengatakan berbagai kegiatan telah dilakukan dan akan dilakukan, hendaknya dapat menjadi bahan peliputan TVRI sehingga masyarakat Sumatera Utara mengetahui upaya yang terus dilakukan Politeknik Negeri Medan dalam mencerdaskan anak bangsa. Sebagai bentuk penghargaan kepada TVRI Sumatera Utara, Politeknik Negeri Medan memberikan penghargaan berupa sertifikat. Ini penghargaan kita berikan kepada Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara, di mana TVRI Sumatera Utara itu sudah sangat membantu kita dalam hal untuk peliputan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Kami berharap kegiatan-kegiatan kami yang sifatnya tridharma itu bisa nanti TVRI bantu untuk meliput kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, apakah itu yang sifatnya temuan-temuan, inovasi-inovasi yang nanti mungkin secara global di Indonesia itu dapat dikenal sehingga nama Sumatera Utara itu lebih terangkat di dunia nasional. Kasubbag Tata Usaha TVRI Sumatera Utara Sunarto mengapresiasi penghargaan yang diberikan Politeknik Negeri Medan dan berjanji akan terus meningkatkan kerjasama yang telah dibangun. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Puluhan siswa sekolah menengah pertama atau Pramuka Penggalang kemarin siang mengikuti perlombaan latihan teknik pramuka di SMP Negeri 4 Kota Binjai. Pelatihan teknik ini bertujuan mencari bakat bagi pramuka Penggalang yang ada di Kota Binjai dalam hal dunia kepramukaan. Pramuka merupakan organisasi yang mendidik dan membentuk karakter generasi bangsa dalam hal menumbuhkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air.
Di era digitalisasi dan globalisasi saat ini, tentunya jiwa nasionalisme generasi bangsa mulai tergerus dengan handphone seluler, peredaran narkoba, dan kenakalan remaja yang sudah merusak generasi muda. Untuk itu, keberadaan pramuka sebagai ujung tombak pembentukan karakter sejak usia dini sangat dibutuhkan dan merupakan solusi dalam menghasilkan generasi bangsa yang memiliki imtak dan iptek. Iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi harus sejalan agar terciptanya generasi bangsa yang handal sehingga mampu bersaing di kancah internasional. Perlombaan latihan teknik pramuka ini merupakan ajang pencarian bakat dalam dunia kepramukaan. Perlombaan tersebut diantaranya latihan baris berbaris, pioneering, hastakarya, puisi, posandi, semapur, morse, dan penjelajahan. Ketua Kuartir Ranting Kecamatan Binjai Timur Puji Ning Lestari mengatakan perlombaan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi pramuka, penggalang, dan nantinya akan dilanjutkan ke tingkat cabang dan provinsi. Adalah untuk mengetahui atau meningkatkan prestasi adik-adik di tingkat penggalang, dan nanti yang untuk juara di LT2 ini akan kita kirim LT3 di kuartir cabang Kota Binjai. Sementara itu, pembina pramuka Ika Yopita mengatakan dengan adanya pertandingan pramuka ini, para penggalang diharapkan mampu bersaing secara sportif dan mampu menjadi dasa dharma pramuka sebagai pedoman. SMP Negeri 4 Binjai sangat mengapresiasi kegiatan Kuaran Binjai Timur dalam kegiatan LT2 ini, dan kami mengharap dengan kegiatan ini, kegiatan pramuka di Kota Binjai semakin mantap dan sekolah kami menjadi sekolah pramuka di Kota Binjai ini. Sebanyak 10 unit lampu penerangan jalan dengan menggunakan tenaga surya yang dipasang Pemko Medan sejak setahun belakangan ini tidak menyala lagi akibat baterainya dicuri orang yang tidak dikenal. Ke-10 lampu bertenaga surya yang dipasang Pemko Medan tersebut terletak di Kecamatan Medan Belawan, diantaranya di Jalan Mujahir, Kelurahan Belawan Bahagia, dan di Jalan TM Pahlawan 1 unit. Padamnya lampu penerangan jalan bertenaga surya akibat baterainya hilang dicuri ini tidak saja terjadi di Kecamatan Medan Belawan, tetapi di kecamatan di wilayah Medan Utara. Padamnya lampu ini sudah terjadi sejak 10 tahun. Masyarakat Belawan berharap agar Pemko Medan segera dapat memperbaiki atau menghidupkan kembali lampu penerangan jalan ini guna mengantisipasi tindakan kejahatan yang saat ini kerap terjadi. Seperti yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Belawan, Haji Fahruzam Johari mengatakan akibat lampu penerangan jalan tenaga surya itu tidak menyala, maka saat ini di Kelurahan Bahagia menjadi rawan pencurian karena jalan-jalan tersebut menjadi gelap gulita. Banyak anak-anak atau remaja yang memanfaatkan jalan gelap tersebut untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan seperti pencurian maupun hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat. Sebenarnya kami masyarakat Belawan ini, terutama Belawan Bahagia, merasa nggak enak juga, terkejut juga lah. Padahal setahun yang lalu, lampu sinar tenaga matahari ini 2 hari baru dipasang, kemudian baterainya hilang. Namun sampai sekarang, sampai udah setahun ini, perubahan tidak, artinya tidak ada perhatian pemerintah untuk menggantinya. Di satu sisi kami ini, di daerah kami ini, mulai banyak kenakalan remaja ataupun kemalingan pencurian seperti pagar, besi, dan rumah-rumah yang plastiknya pada hilangan. Ini sangat meresahkan bagi kami karena ada kalanya jalan itu gelap, tidak ada lampu jalan. Jadi kami mohon perhatian Pemko dalam ini, Pak Wali, tolonglah diperhatikan lampu-lampu jalan yang terutama yang dari tenaga baterai yang pada sebagian besar yang sudah dipasang tahun yang lalu sampai sekarang belum ada perubahan, belum ada penggantian. Lampu penerangan jalan yang menggunakan tenaga matahari tersebut sudah setahun tidak berfungsi. Saat ini hanya tinggal tiang lampu jalan saja yang masih berdiri. Dikhawatirkan tiang lampu ini bakal raib dicuri orang. Bukit Gideon di Kabupaten Toba adalah salah satu tujuan wisata rohani yang dibuka untuk masyarakat umum dan menjadi pilihan warga Sumatera Utara saat ini. Dari Bukit Gideon, wisatawan dapat menikmati sejuknya air gunung dan indahnya panorama alam yang asri di sekitarnya.
Bukit Gideon berada di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Untuk menikmati sejuknya air gunung yang dijadikan sumber air untuk kolam renang dan air mancur, membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati sejuknya air di kolam renang ini. Para wisatawan yang datang sampai antrian untuk mandi di bawah pancuran mata air. Selain itu, pengunjung selalu mengabadikan momen untuk berpose atau berselfie. Salah seorang pengunjung, Felicia Lumban Gaul, mengatakan air gunung yang sangat sejuk dan pemandangannya sangat menakjubkan membuat pengunjung sangat nyaman. Bahkan momen ini kerap dijadikan untuk berpose bersama keluarga maupun berselfie dengan latar belakang pancuran mata air gunung membuat suasana kian menakjubkan. Untuk masuk ke lokasi ini, setiap pengunjung selalu dihimbau agar menerapkan protokol kesehatan. Enak sekali, airnya sangat jernih dan udaranya sangat sejuk. Aktivitas yang dilakukan banyak sekali, makanannya bermacam-macam dan enak semua. Ini seperti menyatu kembali dengan alam. Kebersihannya tetap dijaga dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengikuti protokol seperti selalu pakai masker dan jaga jarak agar mencegah persebaran COVID-19. Saya lihat ini kesannya ini sangat bagus karena memang tempat ini bagus, view-nya bagus, suasananya juga bagus, terus keamanannya juga bagus. Harapan saya kalau bisa itu karcis masuk itu dikurangin gitu, jangan terlalu mahal. Biar masyarakat yang kurang mampu kan bisa masuk ke dalam wilayah ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami terus mengimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widyotami Putri. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.